Saya jamin Pak Nasir Jamil tidak dicalonkan ke legislatif. Saya jamin. Berarti dia sudah pasti udah calon gubernur. Calon gubernur. Baik, jadi menyambung dari episode pertama, Ustaz. Jadi sebagai ketua DPW PKS Provinsi Aceh. Ya. Ya. Tapi ada yang menyanggal saya, Ustaz. Sebelumnya selamat. Menjanggal. Baru 6 bulan Desember ya, dari Ya. Desember. Ustadz kan berita terakhir saya baca, Ustadz mengundurkan diri dari anggota DPR, Iya, DPRA. Iya. Ya. Tiba-tiba terpilih sebagai ketua. Itu kok bisa tuh? Alur ceritanya kok bisa sebagai ketua PKS terpilih jadi ketua PKS? Mekanismenya bagaimana tuh? Iya. PKS itu kan partai kader. Ya. Kalau partai kader ini kan kita juga punya mekanisme dan aturan organisasi. Sehingga kita didoktrin sebagai kader PKS, didoktrin siap melaksanakan tugas. Oke. Siap dipilih dan siap untuk tidak dipilih. Nah, begitu. Nah, di saat saya mengundurkan diri dari DPR Aceh waktu itu, karena saya sedang membangun sebuah pesantren, dan alhamdulillah pengennya bangun sebuah pesantren, tapi Allah mudahkan 2 pesantren saya bangun. 2 pesantren ya. Nurul Fikri masalah. Nurul Fikri SMP di Matai dan Nurul Fikri SMA di Selimum. Jadi alhamdulillah berhasil kita bangun pesantren. Nah, selanjutnya kita serahkan, kita lanjutkan kepada... Itu alasan Ustadz keluar dari anggota DPR? Ya, ingin istirahat lah. Karena udah kelamaan juga, 13 tahun kan. 13 tahun itu perlu rehat sejenak. Iya. Oke, Ustadz. Nah, jadi saya kira di PKS pun ketika berhenti dari dewan atau legislatif, bukan berarti berhenti dari politik. Oke. Nah, saya berhenti dari DPR Aceh, bukan berhenti dari politik. Tapi saya tetap menjalankan aktivitas partai sebagai fungsionaris, sebagai kader partai. Saya tetap membantu dan ya seperti biasalah menghidupkan organisasi kepartaian. Oke. Nah, kemudian di saat terselenggaranya Muswil, ada mekanisme pemilihan umum internal namanya. Pemilihan umum internal, kader-kader dimintai bersuara semuanya. Diminta untuk memberikan suara semuanya. Oke. Ya seperti pemilihan di masa Khulafaur Rasyidin lah. Kan pemilihan Umar bin Khattab kan ketua KPU-nya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjumpai seluruh sahabat-sahabat terkemuka pada saat itu, memintai pendapat. Menurut kamu siapa? Menurut kamu siapa? Oke. Berarti langsung ditunjuk tanpa kandidat lain atau ada kandidat lain? Banyak kandidatnya. Banyak kandidatnya. Banyak kandidatnya. Banyak kandidat. Nah, kemudian ya ketika sudah terpilih, ya kemudian kan semua ya diberikan tugas oleh pimpinan, gitu kan? Betul, langsung dapat tugas dari pimpinan. Ya. Selama 6 bulan ini, bagaimana rasanya menjadi ketua PKS? Ya berat, tapi nikmat. Letih, tapi menyenangkan. Oke. Letih karena kita ya namanya menghidupkan organisasi ya. Betul. Apalagi PKS memang ada sedikit unik, dan unik dalam artian pengkaderan. Dia kan partai pengkaderan ya, partai pengkaderan. Habis itu ya unik lah kalau kita cerita sini nantilah belakang layar ya. Jadi memang ada misalnya uniknya kadernya memang sangat, saya melihat betul ya. Ini otak saya aja Ustaz, ya. Maaf ya Ustaz, otak saya nih. Misal pengkaderan misalnya katanya ada yang dari TKM. Ya kadang sekolah-sekolah IT misalnya contoh misalnya kan. Namanya pengkaderan untuk PKS katanya. Saya bilang iya enggak, karena saya dulu kan di Alfitian misalnya, habis itu di kampus dari Anuaimi misalnya. Saya melihat ini pengkaderan mereka ini benar tersistem perintah dari partai atau memang hanya kebetulan saja yang punya sekolah-sekolah itu berafiliasi atau berfaham ke partai tersebut. Gimana tuh Ustaz? Menyangkal itu. Ya, sebenarnya kan sebagai kader, sebagai
alumni Alfitian kan bisa menyadari sendiri dan bisa Betul. melihat sendiri. Betul. Di Alfitian kan nggak diajarin PKS kan? Nah, di untuk pendidikan tidak ada politik. Ya, jadi di sekolah-sekolah IT itu tidak pernah ada diajarkan Oke. PKS. Oke. Karena memang PKS ini sangat profesional ya. Hmm. Persoalan banyak aktivis PKS mendirikan sekolah karena memang ya kita kan menjalankan undang-undang kita, menjalankan Pancasila ini kan, Baik. mencerdaskan segala mencerdaskan anak bangsa kan gitu. Ya. Ini kan tugas kita semuanya ini. Baik. Jadi kita melaksanakan konstitusi, melaksanakan Pancasila untuk mencerdaskan anak bangsa, maka banyak aktivis PKS yang mendirikan sekolah, membantu pemerintah. Oke. Membantu pemerintah. Ini kan tugas pemerintah semuanya nih. Tugas pemerintah. Namun PKS berupaya untuk membantu pemerintah karena PKS itu visinya. Visi PKS nih yang sekarang nih. Oke. Dia menjadi partai Islam yang kokoh dan terdepan dalam menjadi partai Islam rahmatan lil alamin. Oke. Yang kokoh dan terdepan Mm-mm. dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tuh. Dengar tuh. NKRI aja dilayani sama PKS juga. Dalam Betul. melayani rakyat, Oke. dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan cuma rakyat, negara dilayani sama PKS. Oke. Dan terbukti kan ketika terjadi bencana alam. Tugas siapa itu? Pemerintah. Tapi PKS datang membantu pemerintah untuk menanggulangi bencana. Pendidikan, tugas siapa? Tapi ini bukan kaitannya. Ya. Kebetulan kader PKS ya. Kebetulan. Karena saya kewalahan menjawab itu. Jadi ya. betul-betul kewalahan. Karena mereka Ya, kadang-kadang, ya. ini PKS, bukan Ya. PKS, Alfitian semua. Ya kan? Ya. Jadi, dan itu sudah terjawab. Jadi di sekolah saya Nurul Fikri. Oke. Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri. Mm-mm. Itu yang sekolahkan anaknya ke situ itu kawan-kawan saya dari Golkar. Oke. Kawan-kawan saya dari Nasdem ada. Dari Partai Aceh ada. Dari berbagai partai politik ada menyekolahkan anaknya ke situ. Jadi kalau dibilang Nurul Fikri itu sekolah PKS, salah besar. Salah besar. Jadi itu terbantahkan. Terbantahkan. Ngapain orang-orang Golkar nyekolahin anaknya di Nurul Fikri coba? Betul. TA Khalid, Partai Gerindra, nyekolahin anaknya di Alfitian. Jadi nggak benar. Nggak benar ya, betul. Dan itu sangat Jadi saya kapasitasnya nggak bisa menjawab. Langsung dijawab oleh Pak Ketua. Baik, Ustaz. Apa sekarang target antum untuk 5 tahun ke depan ini? Target di kepengurusan kami ini 2024. Ini saya skala Aceh targetnya. Harus ada 5 kursi DPR RI dari Aceh untuk PKS. Oke. Sekarang Target. ada 2 ya? Sekarang 2. 2 ya? Berarti kita harus ada tambah 3 lagi. Oke. Nah, Saya kirain 2024 gubernur, enggak? Nggak ada utusan untuk gubernur. Gubernur juga. Gubernur kita tarik nanti Bang Nasir Jamil. Oke. Jadi gubernur. Itu Insya Allah. dari partai pasti. Jelas. Jelas ya? Pasti itu. Saya teken itu. Saya jamin Pak Nasir Jamil tidak dicalonkan ke legislatif. Saya jamin. Berarti dia sudah pasti udah calon gubernur. Calon gubernur. Untuk polisinya gubernur. Gubernur. Nggak boleh lagi. Ya, itu kan tergantung komunikasi politik. Oke, itu nanti ya. Ya. Itu nanti. Tapi kita teken untuk gubernur. Gubernur. Iya, karena Bang Nasir Jamil. Main-main lah ya. Main-main lah Bapak Bali. Baik. Pak Nasir saya instruksikan ke Babali. Siapa? Haba Bapak Bali. Babali. Oke. Baik. Jadi baik. udah ada mandat nih ya. Siap. Oke. Dan insya Allah ini seru nih 2024 nih. Insya Allah. 2024. DPRA kita 16 loh. Nggak main-main. Oh, iya. Ada yang mau jadi caleg silakan. Oke. 16 orang kita. 16 orang. Dan jadi caleg PKS nggak sesulit yang dibayangkan. Harus ikut pengajian katanya. Gimana tuh? Mesti. Kan Daftar aja. semua orang Aceh kan ikut pengajian. Ya. Nabut. Katanya Ketika Pak Ketuanya harus
mundur. Udah kelamaan. Betul. Nah itu saya bilang. Jadi siapapun yang mau jadi caleg PKS sekarang kita buka lebar-lebar. Oke. Nah, yang penting punya semangat membela rakyat. Semangat membela rakyat. Nah, Oke. mengadvokasi rakyat. Jadi targetnya DPR RI tambah 3, Nah, gubernur dapat 1. DPR 16, Oh, 16 orang, berarti tambah DPR. 10. Tambah Sekarang 10. 6. Sekarang 6 ya, tambah 10. Tambah 10. Luar Nggak biasa. main-main nih. Nggak main-main kali Nggak ini ya. main-main. Kita mau bangun negara kok ece-ece. Kita mau bangun Aceh ini jangan ece-ece. Serius kita. Baik. Nah, Betul. Dan Bapak baca berita lagi ini. Pak Mawardi harus meminang si Hanif. Pak Hanif. Mawardi meminang Mawardi Hanif. Ali. Ya. Itu tujuannya apa tuh? Untuk bupati juga. Ya itu kan diantara bahasa-bahasa politik orang Melayu. Kita ini kan Aceh ini dekat-dekat juga sama Melayu kan. Oke, ya. Perlu ada pantun-pantun sedikit kan begitu. Cuma terakhir-terakhir kan Pak Mawardi katanya mau maju gubernur. Pak Mawardi mau Nah, maju kalau gubernur. Pak Mawardi mau maju gubernur ya berarti kita harus maju nomor 1 di Aceh Besar. Oke. Nah, tapi kalau beliau nggak jadi gubernur misalnya, ya masih bisa kita buat bincang-bincang. Bincang ya. Nah, kita wakilnya boleh ya kan. Nah, tapi kalau Jadi berarti seserius itu mereka hari ini ya? oh ya, kita langsung pasang-pasang seperti itu. Mm-mm. Karena kalau kita langsung minta jadi bupati, kan nggak sopan lah. Dan Pak Mawardi nggak mungkin lah jadi nomor 2. Sekarang beliau eksis sebagai bupati, kan gitu. Betul. Wajar lah kan kita yang sekarang belum memimpin minta jadi wakil beliau. Saya kira wajar. Betul. Tapi Etikanya kalau, begitu ya? Etikanya begitu. Tapi kalau beliau nggak maju, kita maju nomor 1. Oke, siap. Jadi lagi mempersiapkan, mematangkan ya untuk Insya Allah. tahun 2024. Insya Allah. Insya Allah. Ada yang ingin disampaikan Ustadz untuk masyarakat Aceh, lebih Iya. khusus lagi pada kader-kader PKS mungkin? Yakinlah dengan PKS ini, ya. Hari ini kami berupaya semaksimal mungkin untuk konsisten Baik. membela rakyat, konsisten dan teguh pendirian. Maka kita mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk memberikan kepercayaan kepada PKS dan mari kita sama-sama mengelola negara ini, mengelola Aceh ini, provinsi Aceh yang kita sayangi ini, Aceh Lun Sayang, kita tata dengan baik, dengan penuh keadilan, dengan penuh pemerataan, ya. Kalau jangan sampai ada masyarakat yang tidak tersentuh oleh kue-kue yang ada di Aceh ini, oleh Kuah-kuah belangong. kuah-kuah belangong, ya kan? Artinya tidak boleh ada masyarakat yang tidak sejahtera. Tidak boleh ada masyarakat yang miskin. Saya tidak percaya masyarakat Aceh ini miskin. Saya nggak percaya. Kedua tuh. Nggak percaya. Saya nggak percaya. Oke. Itu hanya ada di data saja. Itu Nyata. hanya ada di data. Lapangan saya nggak percaya. Ada yang miskin 1, 2 mungkin yang tidak terperhatikan tuh. Ya ini wajar ya. Tapi kalau segitu banyaknya orang miskin, saya nggak percaya tuh. Ayo kita buktikan lapangan boleh. Ya kan? Nah, Baik. juga kita tidak ingin mengatakan, mungkin mereka, ini yang mendata ini, dia tanya sama Pak Geci, kan? Dan Geci kan? Pak Dumdro, orang yang terima ngeraskin Mbak Kampung Dro, oh karena 80%, Pak Dumdro jumlah penduduk sekian, dianggap terus orang miskin semua. Oke. Padahal belum tentu penerima raskin itu adalah Miskin. miskin. Karena hanya kebaikan hati Pak Geci ingin meratakan tadi, ya kan? Untuk adil ya. Untuk adil, karena rata-rata semua nggak ada yang miskin banget gitu loh. Ya. Masih makan. Dan satu lagi, masyarakat Aceh nyo kan bi pahlawan. Kita ini kan mental pejuang. Betul. Mirip-mirip Palestina. Nah. Jadi jangan mau dibilang miskin. Oke. Jangan pernah mau dibilang miskin. Nah, Dan jangan sampai terganggu mentalnya gara-gara itu ya.
Kalau saya nggak mau saya dibilang miskin. Nah, Baik. jadi insya Allah sekarang kita harus rubah itu semuanya. Baik, Tidak Ustaz. boleh ada kemiskinan di Aceh. Tidak boleh ada Nah, kemiskinan. tidak boleh ada. Ini masalah penataan aja, pengelolaan. Baik, baik. Kalau sudah kita tata dengan rapi nanti, insya Allah nggak ada lagi orang miskin. Insyaallah ya, Nah, yang paling penting kan penataan. penataan ya. Kita tunggu Insya Pak. Allah. Kita tunggu Pak Nasir. PKS jadi gubernur. Insya Allah. Jadi, oke, kita sudah ngobrol 1 jaman. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini mau maghrib juga. Yang lain bahasanya politisi. Iya, iya, iya. Kita sampaikan aja lah apa adanya. Politik ini. Iya, 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 iya. Emang harus beginilah. Harus begini ya. Nah, harus begini. Harus terbuka kita Harus sebenarnya. terbuka aja. Baik, terima kasih Pak. Insya Allah. Sudah Sama-sama. membuka, membeberkan banyak hal. Saya terpenuhi Iya. juga statement Bapak bahwa sudah 100% Nasir Jamil maju sebagai gubernur. Ini Iya nggak kan? main-main. Sudah dapat mandat dan kita menunggu Pak Nasir Jamil karena sudah ada perintah dari Pak Ketua. Iya, iya, iya. Ayo pulang, bukan Aceh. Ayo ulang. Jadi dihaba Bali dulu sebelum mencalonkan diri. Jadi terima kasih banyak Sama-sama. Ustadz. Insya Allah. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Aceh semuanya, bisa membuka wawasan mereka terhadap politik, terhadap Insyaallah. Palestina juga tadi di awal, Hmm. dan untuk kader-kader Pak Ketua memang top. Iya, iya, Top. iya. Oke, semoga pendidikan di Aceh juga makin membaik dengan adanya Nurul Fikri juga. Amin, insya Allah, amin. Saya Babali mengundurkan diri. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ini YouTuber lagi ya ujung. Siangnya. Oke, Beres, ya, beres. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.